Saya naik ke atas pohon besar, tinggi kan, naik. Saya masih sadar tuh kan, siapa tahu kalau naik ke atas itu kelihatan di mana arah kita gitu kan. Danau mungkin kelihatan kan. Saya naik ke atas, ternyata kalau naik ke atas itu penampakannya putih semua, seperti di atas awan, putih aja semua itu, nggak ada arah lagi. Lihat ke atas matahari nggak ada, itu yang anehnya. Posisi pasti udah jam 12 siang nih saya di sini gitu kan. Pasti ada matahari, kok nggak ada gitu kan. Itu diantara sadar dan tidak sadar gitu kan. Jadi sudah manjat pohon, saya turun lagi. Saya berpikir lagi, ini apakah saya akan bisa pulang atau enggak di sini gitu kan. Apakah umur saya sampai di sini gitu kan. Jadi saya berpikir yang enggak lagi gitu kan. Jadi bingung. Seperti pesimis gitu, pesimis untuk hidup gitu kan. Aduh, saya ini nggak ada temen. Ya, kepikiran bahwasanya saya bukan pribumi sini, mungkin saya yang menjadi tumbal di hutan ini gitu kan. Karena banyak orang cerita katanya kalau udah masuk ke hutan di daerah sini itu kan turun itu tinggal nama gitu kan. Ada yang ketemu tinggal tengkoraknya katanya gitu kan. Terus ada yang sampai dievakuasi warga kalau kita ketahuan naik ke sana, tahu-tahu udah meninggal atau pingsan gitu, yang udah ketemunya itu kan. Yang nggak bisa pulang. Ya, yang kebanyakan itu ketemunya katanya yang udah jadi tengkorak aja gitu kan. Saya jadi agak pesimis di situ kan, pesimis. Aduh, saya bilang gimana ini? Saya tidak nyerah tuh Pak Haji. Ya kan, sudah beristighfar, saya kan sudah apa yang saya bisa gitu kan, membaca ayat-ayat Allah gitu kan. Akhirnya saya kepikiran gitu kan, agak sadar gitu kan, saya kembali lagi mencari jalan lagi. Di situ saya menemukan jejak harimau, jejak harimau yang besar sekali Pak Haji. Mungkin ada sebesar piring lah ya. Sebesar piring. Kelihatan kakinya. Iya, itu kan kalau di sana itu kan di hutan itu kan tanahnya gambut. Kita aja kalau nginjakin kaki di tanah itu kan gembor gitu kan. Nah, setelah saya melihat itu jejak harimau gitu kan, saya ikutin tuh jejak kemana arahnya gitu kan. Saya ikutin, ternyata saya ketemu sama harimau putih, tapi sudah tidak berbulu. Itu kan harimau itu sudah tua kayaknya gitu kan, sudah tidak berbulu, dia kurus. Nah, saya pernah dengar cerita waktu saya sebelum tersesat kan, di orang-orang tua di sana. Cerita orang di sana. Iya, katanya ada inye di hutan ini, ada inye tua yang warna putih yang sudah tidak punya gigi dan tidak punya bulu, tapi sekarang masih hidup, suka menampakkan diri katanya gitu. Inye gitu kan, kalau di sana kan harimau itu inye kan. Saya teringat itu, wah ini mungkin nggak bahaya gitu kan. Saya mau menghampiri, dia malah jalan. Dan setelah jalan saya ikuti itu dia, ya kan, harimau itu tuh yang putih tuh saya ikutin. Nah, ketemulah tebing. Tapi harimau itu nggak tahu entah hilang kemana itu. Pas saya ketemu tebing itu, karena saya berfokus melihat ke tebing itu yang ada pudunan itu kan. Nah, ini turunan nih, saya bilang, ini saya bisa keluar nih lewat turunan ini gitu kan. Pokoknya saya udah ketemu turunan, sudah berarti saya sudah ada harapan gitu kan, karena berulang-ulang saya cari turunan nggak ada, berputar-putar di situ aja gitu. Ketemulah turunan itu. Setelah ketemu turunan, saya istirahat dulu sebentar. Saya merasakan ada yang gatal kaki ini, Pak Haji. Saya bilang, ini kaki kok gatal, bilang. Saya lihat gitu kan, buka sepatu bot saya, itu lintah darat semua. Kaki tuh banyak, ada ratusan mungkin lintah darat itu di kaki tuh. Kalau ini pacet lah gitu kan, warna kuning itu lintahnya tuh. Itu sudah udah makan darah. Udah ini kenyang-kenyang sama darah saya tuh. Saya bersihin dulu kaki saya itu, pacetnya itu kan sudah banyak itu pacet gitu kan, sudah nggak dirasain sama saya tuh. Nah, saya lanjutin lagi tuh, udah bersih tuh kan kaki, saya lanjutin lagi turunin tebing itu, walaupun itu susah diturunin, saya tetap paksain turunin pokoknya, karena
apa namanya, dengan turunan inilah pasti ada dasarnya di bawah gitu kan. Nggak mungkin kalau kita menurun terus kita nggak sampai ke bawah gitu. Saya turunin tebing itu, setelah turun itu tebing itu sangat curam sekali kan, sampai susah saya sampai megang-megang akar pepohonan gitu kan. Sudah turun di bawah sekitar 100 meter di bawah, itu datar lagi, kemiringannya cuman sekitar 30 derajatan, 30 derajat. Saya turun lagi terus, walaupun itu semak, ya kan, semak itu banyak kopi liar itu kan, tanaman kopi liar atau yang apa namanya, kopi liar atau sejenisnya itu, seperti bibit-bibit pohon apa gitu. Ketemu saya mata air Pak Ji, di situ tuh ketemu sama mata air. Kalau mata air itu ketemu, saya minum dulu di situ karena saya haus kan, udah nggak ada air. Saya minum dulu di situ, istirahat dulu gitu kan. Kebetulan rokok masih banyak, kalau rokok stoknya saya merokok dulu biar relax gitu kan. Santai dulu gitu. Nah, sudah minum di situ, saya lanjutin lagi perjalanan saya. Itu belum sadar tuh saya kan. Saya lanjutin lagi perjalanan saya, ketemu lagi mata air. Sudah mungkin ada sekitar setengah jam saya melanjutkan perjalanan, ketemu lagi mata air lagi. Saya minum lagi di situ. Ketemu mata air lagi. Tapi nggak kepikiran apa saya di situ tadi apa gimana tuh? Nggak kepikiran tuh yang kedua kali. Terus sudah minum lagi, saya jalan lagi, ketemu lagi mata air, gitu kan. Nah, pas ketiga kalinya saya kepikiran, kok saya ketemu mata air terus gitu kan? Apakah saya berputar-putar lagi gitu kan? Nah, saya Nasar gitu ya. berpikir sedikit kan di sana. Saya berpikir dulu, ini kenapa kok saya ketemu lagi mata air ini lagi gitu kan? Tapi posisinya beda gitu kan. Langsung saya ada inisiatif. Firasat gitu kan, yang baik. Firasat yang baik. Saya bilang, ini saya harus mengikuti laju air, kemana air mengalir gitu kan. Karena pasti air ini ada hilirnya gitu kan, ada ujungnya gitu kan, ujungnya itu di bawah, nggak mungkin air ke atas gitu, pasti ke bawah. Nah, saya ikutin lah itu air itu. Pertama itu jalannya enak gitu kan, ngikutin pinggiran itu mata air itu. Sudah ada mungkin jarak 200 meter itu, si mata air itu, colokan itu depannya itu semak belukar, tertutup, tidak bisa dilalui. Saya bilang, ini harus gimana, saya bilang kan. Sementara ini harapan satu-satunya mata air ini yang untuk bisa petunjuk. Iya, untuk petunjuk bisa membawa saya ke bawah gitu. Saya pikir lagi, wah, satu-satunya cara ini jalan pilihan hidup saya, antara mati dan hidup gitu kan. Kalau emang ditakdirkan mati di sini, saya ikhlas gitu kan. Kalau misalkan saya masih diberi kehidupan, umur panjang, tolong beri kemudahan seperti itu kan. Saya meminta kemudahannya untuk melalui cobaan ini gitu. Saya masuk ke dalam semak itu, melalui mata air itu. Terowongan, kayak terowongan. Iya, kayak terowongan itu. Saya merangkak itu, entah di mana tembusnya itu, pokoknya saya harus melalui mata air ini. Apa namanya, merangkak seperti latihan tentara. Merangkak terus tiarap. Itu nggak dikepikiran ada ular atau apa gitu kan, ada ular atau apa itu. Mungkin kalau kita sedang keadaan sadar atau normal, mungkin itu ada rasa takut. Nggak berani lah. Iya, nggak berani. Tapi ini karena jalannya hanya dua pilihan, antara hidup dan mati, makanya berani gitu masuk ke dalam semak, merangkak. Sementara semak itu bukan semak sembarangan, bukan semak-semak seperti yang di kebun-kebun, di ladang-ladang, yang bisa dilalui cuman lewat apa namanya, dengan jalan kaki gitu. Ini semaknya setinggi mungkin ada 3 meter atau 2 meter gitu. Sementara semak itu bercampur aduk tanamannya, ada
yang berduri, ada yang berakar itu melilit gitu, ada yang besar-besar gitu. Liar lah. Padahal ya saya mau bawa golok, cuman ini bukannya waktunya memakai golok, gitu kan. Ini tidak bisa, saya bilang. Saya merangkak saja ke bawah, sudah merangkak itu mungkin ada 100 meter, belum tembus juga itu semak. Itu kan, saya merangkak lagi terus, saya capek, saya minum langsung di mata air itu, karena saya mata air itu banyak bebatuannya mata air, saya sudah tidak dirasakan, punggung saya kena duri-duri itu kan, tidak dirasakan, dengkul saya itu sudah ke batu atau kemana nggak dirasakan, pokoknya saya harus tembus gitu kan. Nah sudah itu, sudah tembus ya kan, sudah kelihatan terang tuh kan, terang di ujung gitu kan, mungkin ada 150 meteran terang di ujung, tembus. Nah udah tembus itu tuh saya ketemu sama kura-kura besar. Besarnya itu sebesar nampan yang buat itu apa namanya, napi beras itu, kalau orang Sunda itu kan, napi beras itu. Itu mungkin bobotnya sekitar kurang lebih 1 kintal bisa mencapai itu. Itu nutup aliran sungai apa enggak? Itu enggak, itu di pinggirnya. Dia mungkin mau cari minum ke situ kan, ke aliran sungai Habis itu. minum Mungkin habis minum atau gimana. Nah, saya iseng aja itu kan, mau untuk menghibur diri supaya tidak panik, supaya apa? Dan saya terkesima melihat pemandangan tersebut, melihat kura-kura tersebut. Saya main-main dulu sama kura-kura itu. Kura-kura itu kebetulan jinak itu. Ya kan, saya usap-usap itu punggungnya itu, dia diem gitu kan. Saya dudukin, saya coba dudukin. Pertamanya dia kura-kura tuh kaget kan. Kaget, itu kayak di film-film keras sakti mendudukin kura-kura itu kan. Nah, pertama dia kaget kan, masuk tuh kaki sama kepalanya. Nah, setelah ada mungkin 5 menit saya duduk di sana, dia jalan. Dan dia bisa membawa saya itu jalan tuh. Kura-kura tuh kan. Mungkin ada sekitar 2 meter dia berjalan, saya diemin aja dulu kan. Nah, saya ingat lagi, oh saya ini masih ada misi ini untuk hidup gitu kan, bukan untuk saatnya bermain sama kura-kura gitu. Padahal saya lagi asik gitu kan. Seperti saya menemukan teman di saat saya kesepian gitu kan. Nah setelah itu saya lanjutkan lagi perjalanan, saya tinggalin kura-kura itu gitu kan. Gak ngasih bekal itu kura-kuranya? Nggak ada itu. Nggak ada dia membisikkan atau gimana, nggak ada. Iya kan. Yang jelas saya lupakan itu kura-kura, saya ingat lagi saya harus turun ke bawah gitu kan. Nah saya lanjut menelusuri sungai tersebut lagi, itu agak ringan lagi kan. Sudah lama-lama, sudah itu mungkin ada sekitar agak sore itu kan, jam-jam 4 sampai jam 5 sorean ya, udah mulai agak gelap itu kalau di hutan kan. Saya bilang ini udah agak gelap, apakah saya nginep ini di hutan kalau belum tembus juga atau gimana. Sementara saya lapar, belum makan, cuman ada air, ini juga minum lagi. Alhamdulillah gitu kan, ada air juga gitu kan. Nah setelah itu saya merasakan mulai lemas badan, ya kan, saya mulai lemas. Saya mandi aja dulu di kali itu supaya segar gitu kan. Saya mandi, saya buka baju, ternyata saya udah banyak berdarah-darah badan itu. Ya kan, sudah berdarah-darah, sudah banyak duri, pokoknya udah perih-perih. Pas disiram air tuh punggung saya perih. Ternyata itu luka-luka mungkin kan. Waduh, saya bilang kok nggak sampai nggak kerasa gitu kan waktu ini, karena kepikirannya itu saya harus hidup gitu kan, bertahan hidup, bukan merasakan sakit, tapi merasakan gimana rasanya bertahan hidup gitu kan. Nah setelah itu jalan lagi, saya sudah mandi tuh, jalan lagi menelusuri air itu udah agak ringan tuh kan, udah nggak ada semak-semak. Saya ketemu sama perkebunan kulit manis. Kulit manis tapi sudah lama, sudah tidak dijamah sama manusia. Sepertinya tuh Pak Ji. Jadi gimana ya, kulit manis itu masih ada 1-2 itu pohon peninggalannya. Itu ada bekas penebangan di sana, penebangan kulit manis. Cuman bekas tebangannya itu sudah mungkin udah lama, udah puluhan tahun gitu kan. Saya bilang ini berarti sudah ada manusia yang kesini, yang beladang, saya bilang, yang berkebun di sini, berarti ini sudah dekat sama pemukiman gitu kan. Nah setelah ditelusuri
tetap saya menelusuri, tidak Lewat lupa lewat sungai itu. Karena apa? Karena takut tersesat lagi gitu kan. Saya menelusuri lagi lewat sungai itu terus, dan sampai ketemu semak belukar lagi, tapi nggak terlalu tinggi, itu masih bisa sama golok. Saya bawa golok kan, saya bersihin sama golok dulu pelan-pelan terus. Nah paling-paling itu sekitar jarak 30 meter atau 50 meter kan, udah tembus lagi. Saya melihat asap di situ, di bawah tuh kan, melihat asap. Nah berarti sudah ada kehidupan ini, saya bilang gitu kan. Alhamdulillah saya udah ada harapan untuk hidup lagi gitu kan, sudah dikasih kesempatan untuk hidup lagi gitu kan. Maksudnya udah dikasih kesempatan saya untuk diberikan ke umur panjang gitu kan. Nah ini ada asap nih, berarti ada manusia gitu kan, ada kehidupan manusia gitu kan. Nah setelah ditelusuri lagi ke bawah lagi, saya ikuti asap itu, saya tinggalin aja tuh mata air tuh. Kalau mata air ke sebelah kiri, asap tuh sebelah kanan. Karena saya penasaran dengan asap itu, karena itu kan di sana kan sudah nggak ada hutan lagi, sudah agak terang gitu kan. Jadi nggak mungkin lah saya bisa kalau kembali ke sungai itu lagi, saya udah nggak kesasat lah gitu, kasih tahu gitu. Saya ke sana ke sebelah kanan, karena saya nggak tahu timur mana, selatan mana, barat mana, nggak tahu. Pokoknya saya ke sebelah kanan aja, mengikuti asap tersebut. Akhirnya saya ketemu sebuah gubuk, ya kan, gubuk dari papan itu, ya kan, gubuk tingkat. Di situ adalah perkebunan coklat. Coklat itu kan, ini ada kebun coklat. Nah berarti saya sudah di bawah ini, saya bilang gitu kan. Saya sangat bersyukur sekali. Akhirnya saya sampai ke bawah juga gitu kan. Di situ hari sudah gelap itu kan, udah mulai gelap, itu udah azan maghrib mungkin kan, udah jam 6. Nah di situ di sebuah gubuk itu kebetulan masih ada orangnya, dia suka bermalam katanya di situ kan. Nah saya bertanya ke situ, permisi Pak, saya bilang gitu kan, ini daerah mana ya Pak ya? Nah cina ini masih gelap, mau kemana cina gitu kan. Kalau ini udah gelap mau kemana katanya. Saya dari Maninjau Pak, saya bilang. Nah dari Maninjau sampai ke sini jalan mana cina, kata dia kan. Saya bilang saya tersesat Pak di hutan, saya bilang, di bukit tersesat gitu kan, di hutan. Nah untung masih bisa hidup, sudah masih bisa hidup sampai ke sini katanya. Terus ini daerah mana Pak? Ini daerah Pariaman katanya. Berarti nyebrang Itu nyebrang gunung saya itu kan, nyebrang gunung, nyebrang hutan, nyebrang bukit, pokoknya itu perbatasan itu kan. Padahal saya rasa saya turun itu ke arah timur, ke arah utara lagi, bukan ke selatan. Ternyata saya ke arah selatan gitu kan. Itu yang namanya tersesat itu ya seperti itu. Yang kita pikirkan itu, kita tahu itu bahwasanya kita ke arah utara, ternyata padahal ke selatan. Nah itu kebanyakan orang yang tersesat seperti itu. Itu kealaman kisah nyata saya sendiri gitu kan, bahwasanya benar orang yang tersesat itu tidak tahu arah gitu kan, di mana selatan di mana timur itu tidak tahu. Saya berbincang-bincang, saya dikasih ngopi dulu tuh sama bapak itu, orangnya baik kan. Tidak sempat kenalan tuh sama bapak itu, karena tidak terpikir gitu kan, sampai siapa nama bapaknya, siapa nama saya juga dia nggak terpikir. Sama dia juga kaget, sampai bisa-bisa kok dari seberang kabupaten sampai ke kabupaten sebelah gitu kan, dari pagi sampai sore, malam gitu kan, sampai mungkin di sana sampai jam 6:30-an gitu kan. Terus di sana ngopi-ngopi dulu sama bapak itu, dan bapak itu menawarkan dia punya HP itu dulu, HP-nya HP jadul itu kan, Nokia itu kan. Katanya punya nomor enggak di orang rumah, katanya punya gitu kan. Ya udah suruh jemput ke sini gitu kan. Ya udah, ini HP-nya katanya, tulis saja. Saya tulis nomornya untuk apal kan, saya telepon orang rumah, suruh jemput, dan dia nangis-nangis katanya, kok bisa sampai ke seberang katanya gitu kan. Pantesan katanya nggak ada pulang-pulang katanya dari pagi sampai sore gitu kan. Dia nangis-nangis sampai jemput. Itu perjalanan dari Maninjau ke Pariaman itu, ke tempat saya tersesat itu sekitar 3 jam. pakai mobil, Pakai motor itu. Kalau pakai mobil itu mungkin 4 jam, itu kecepatan sekitar 70 sampai 80 km per jam. Kalau kecepatan standar itu mungkin sampai 4-5 jam. Gitu kan jauh itu.
pakai motor itu. Nah itu karena mengelilingi bukit gitu kan, karena kalau saya kan jalan pintas itu motong gitu kan, itu juga berjalan kita seharian gitu di situ gitu kan. Nah udah di ngopi-ngopi beres, sudah ngobrol-ngobrol sama yang punya kebun, saya dikasih arahan bahwasanya saya suruh ngikutin jalur ini setapak ini kan, ada jalan setapak, nanti lurus. Jadi nggak nginep di situ nggak? Enggak, nanti ada lurusan, katanya ada jalan aspal di sana. Itu kan jarak 2 kiloan lah kita jalan kaki. Nanti ada jalan aspal, belok kanan, belok kiri. Ya kan belok kiri, nanti terus menurun sampai ke perapatan. Di sana ada pemukiman, ada di warung perapatan. Nah disuruh aja di sana orang rumah nungguin katanya gitu kan, nungguin di warung itu di perapatan katanya. Kalau daerahnya saya lupa daerah mana itu kan. Pokoknya dulu orang rumah suruh ngejemput di sana, daerah alamatnya dikirim, dikasih tahu sama bapak itu kan. Alhamdulillah pas saya jalan ke sana itu saya 3 jam itu jalan kaki juga ke perapatan itu, warung itu gitu kan. Kebetulan saya nyampe, itu orang rumah nyampe ke situ gitu kan. Tapi nyampe saya duluan gitu. Saya sempet cerita dulu sama orang warung di situ kan, kebetulan lagi banyak orang. Saya ceritain bahwasanya saya tersesat melewat sini, terus orang yang di kedai itu yang lagi ngopi itu orang sekitar, dia bercerita juga dulu pernah ada yang tersesat juga yang ditemukan itu yang sudah membusuk. Terus ada juga yang ditemukan tinggal kerangkanya, tengkoraknya katanya. Saya lagi merinding kan, serem sampai ketemu tinggal tengkoraknya. Terus ada lagi yang tersesat sampai dievakuasi warga. Untuk ketahuan ya? Untuk ketahuan, katanya dia mau mencari harta karun emas katanya. Rombongan itu ada sekitar 5 orang. Itu kan 5 orang dia naik manjat ke atas. Itu kan dia ketahuan bahwasanya dia minta izin dulu mungkin sama keluarganya bahwasanya mau ke atas, misalnya berpetualang mungkin mencari emas. Sampai malam dia tidak pulang. Dia nelponnya itu baterainya lowbat. Dia cuman ada sepatah 2 kata nelpon, katanya saya tersesat di gunung, katanya nggak bisa pulang. Dan itu HP-nya mati, baru warga mengevakuasi ke sana. Tapi alhamdulillah untuk saya pribadi sampai saat ini, dan saya bisa kumpul lagi dengan keluarga, saya diberi umur yang panjang. Ya sepertinya kesempatan ini mungkin jangan sampai disia-siakan, karena kita mau bertahan hidup itu sangat sulit gitu kan, daripada kita pengen mati. Nah itu ya, karena apa? Karena pengorbanan bertahan hidup itu yang saya alami itu bukan hanya sekedar kita makan nasi aja gitu kan, cuman hanya sekedar kita bekerja dari pagi sampai sore saja untuk bertahan hidup. Tersesat di dalam hutan yang lebih pahit adalah itu. Antara kita bisa hidup atau kita mati. Itu 2 pilihan. Tapi kalau kita cuman di darat gitu kan, di lingkungan sekitar, kita bukan 2 pilihan. Kita masih ada kesempatan selagi kita mau berusaha kalau untuk mencari makan gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan kisah ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua, bahwasanya kehidupan itu sangat berharga, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan buat Pak Haji. Yuk, terima kasih teman-teman sekalian. Itulah sekilas pengalaman teman saya dalam petualangan misteri yang dialami dalam kehidupan. Tapi alhamdulillah kita dalam keadaan selamat sampai sekarang. Alhamdulillah kita masih segar bugar. Itu mudah-mudahan ada manfaat pengalaman ini bagi Anda sekalian. Jadi kalau kita tersesat, berdoa dan mencari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih jalan, mungkin apa yang tadi dikatakan melalui sungai karena nggak ada jalan, untuk menempuh ke bawah. Untuk sementara dari petualangan misteri dari saya cukup sekian dulu.
Nanti lain kali dan lain tempat kita sambung lagi. Jangan lupa subscribe dan tolong tonton terus sampai berhasil. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.